Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1121. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Monster. Hahaha, klan naga sejati saat ini tidak mengakui hal ini. Akan tetapi selama klan monsterku tulus kepada klan naga sejati, mungkin belum bisa dipastikan kapan klan naga sejati akan kembali ke klan monsterku. Bukankah itu benar, adik laki-laki? Kata Yang Mulia Bumi pesona bayangan itu seraya memandang Kincen. Dengan pesonanya yang tak ada habisnya, di antara pupil matanya serangkaian hantu ilusi melintas, membuat hati Kincen sedikit bergetar. Ahli Yang Mulia Bumi ini tidak seberat yang dia kira, tetapi ahli Yang Mulia Bumi puncak. Kincen merasa itu sangat sulit untuk bisa dihadapi. Seiring dengan kemunculan puncak Yang Mulia Bumi dari serigala surgawi dan ahli Yang Mulia Bumi puncak dari pesona bayangan, aura mengerikan lainnya turun ke dalam kehampaan. Itu dia. Boom! Di antara langit dan bumi ada aura yang mengepul dan reruntuhan di kejauhan bagaikan bintang yang jatuh. Dan nampak ini adalah sekelompok master yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dan kekuatan bintang-bintang yang tak ada bisa mengapung dan tenggelam pada mereka. Seolah-olah mereka mendominasi pengoperasian bintang-bintang, matahari dan bulan yang bergantian. Puncak Yang Mulia Bumi dari Istana Dewa Bintang ras manusia, seru kerumunan. Dan ini adalah raksasa lainnya, ahli teratas di ranah puncak Yang Mulia Bumi. Sementara saat ini mata Kincen juga memadat. Wan Yi Di Jun, Istana Dewa Bintang. Kata Kincen, matanya berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Adapun Molly dan Iblis Api Merah, mereka berdua bersembunyi di balik keruntuhan. Tubuh mereka menyusut banyak dan kemudian mereka berdua menatap Kincen dengan ganas. Mereka berdua telah memperoleh inti-inti bintang dan harta lainnya yang diberikan kepada mereka oleh Kincen. Dan mereka juga telah lama dilihat oleh Yang Mulia Bumi Pedang Emas dan yang lainnya. Dan dengan kedatangan banyak ahli teratas ini, suasana di lapangan pun tiba-tiba menjadi sangat serius. Ahli teratas dari 10.000 ras berkumpul saat ini dan tidak ada yang berani bersuara ataupun muncul dengan mudah. Karena bahkan master seperti Yang Mulia Bumi Biksu Botak juga menyembunyikan sosoknya dan dia tidak berani melangkah maju terlalu jauh. Ternyata itu adalah Master Wan Yi dari Istana Dewa Bintang. Setelah melihat kedatangan Master Wan Yi, mata Yang Mulia Bumi Tulang Putih tiba-tiba berkilat. Ada sesuatu selanjutnya, saya ingin memberitahu Anda, Tuan Wan Yi, sesuatu. Pria dari ras tulang. Kata Yang Mulia Bumi puncak Wan Yi. Dia menatap ke arah Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dan dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh orang-orang dari ras tulang kepadanya. Saat saya menjarah buah kekacauan sebelumnya, saya melihat manusia naga sejati ini bersama dua orang dari ras iblis. Dan dua orang ras iblis itu juga memiliki inti-inti bintang yang unik dari Istana Dewa Bintang Anda. Yang jelas itu diperoleh oleh ahli itu setelah membunuh ahli dari Istana Dewa Bintang Anda. Kata Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dan begitu kata-kata ini keluar, Molly dan Iblis Api Merah yang jauh tiba-tiba mengguncang hati mereka dan memarahi. Sementara hati Kincen juga terasa sangat dingin. Semua orang di lapangan pun langsung menatap ke arah Kincen. Inti-inti bintang. Kata Yang Mulia Bumi Wan Yi, tatapannya langsung tertuju kepada Kincen. Dan dengan ledakan, Kincen pun segera merasakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di depannya. Bintang-bintang ini seperti matahari besar di langit, itu sepertinya akan meledak dalam sekejap dan bahkan ingin menjatuhkan Kincen. Napas yang kuat. Kata Kincen, dia menarik napas dingin. Yang Mulia Bumi Puncak ini memang menakutkan. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada ahli Yang Mulia Bumi biasa. Namun Kincen tetap diam, dia pun membiarkan serangan lawan yang tak terbatas menimpanya. Tubuhnya berderak seperti naga raksasa yang terbuka, dan kekuatan naga yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Kincen.
Dan naga sejati itu sangat kuat. Itu tidak bisa digerakkan oleh inti-inti bintang. Apa inti dari bintang-bintang? Yang mulia 10.000 meteorit. Yang mulia Bumi Wan Yi, Anda adalah orang kuat di istana Dewa Bintang ras manusia. Tetapi Anda mendengarkan kata-kata dari seorang pria dari ras tulang yang menghasut. Apakah istana Dewa Bintang Anda mewakili ras manusia dan sudah menjadi anjing dari ras tulang? Jika demikian, meskipun saya naga sejati hanyalah ras kecil di alam semesta, namun tidak mudah bagi Anda untuk menindas saya, kata Qin Chen dengan mata yang dingin. Qin Chen secara alami tidak takut dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia bukanlah lawan dari puncak yang mulia bumi seperti yang mulia bumi Wan Yi ini. Namun tidak mudah bagi lawan jika ingin membunuhnya. Mata yang mulia bumi Wan Yi memadat, dan Qin Chen sebenarnya dapat memblokir kekuatan bintang-bintangnya. Dan Master Naga Sejati ini memiliki dua hal: menjadi musuh dengan naga sejatimu. Mengatakan ini yang mulia bumi Wan Yi mencibir. Jika kamu membunuh murid istana Dewa Bintangku terlebih dahulu, maka istana Dewa Bintangku harus membalas akan itu. Kenapa? Aku tidak menyinggung seluruh klan naga sejatimu. Kata yang mulia bumi Wan Yi itu. Membiarkan umat manusianya memusuhi ras naga sejati, tanggung jawab ini terlalu besar untuk ditanggungnya. Apakah kamu melihatku membunuh murid istana Dewa Bintangmu dengan matamu sendiri? Kata Qin Chen, dia berkata dengan jijik. Kamu. Mendengar itu wajah yang mulia bumi Wan Yi sangat dingin dan boom, dia pun segera bergerak dengan tiba-tiba. Tangannya yang besar langsung menghampiri Qin Chen. Dan tiba-tiba, langit dan bumi pun bergemuruh dan menderu-deru. Sebuah galaksi menyapu dan hendak membungkus Qin Chen di dalamnya. Akan tetapi sebelum serangan itu datang kepada Qin Chen, yang mulia bumi pesona bayangan pun segera bergerak. Dia berdiri di depan Qin Chen, dan kemudian dia langsung memblokir serangan yang dilepaskan oleh yang mulia bumi Wan Yi. Kemudian dia pun tersenyum. Yang mulia bumi Wan Yi, mengapa repot-repot marah di sini? Kata-kata sebelumnya hanyalah apa yang dikatakan oleh ras tulang. Dan ras tulang itu bukanlah aliansi ras manusia kita. Siapa yang tahu yang terjadi sebelumnya? Jangan jatuh ke dalam perangkap orang lain, kata yang mulia bumi pesona bayangan. Dia berkata kepada yang mulia bumi Wan Yi. Yang mulia bumi Wan Yi, saya tidak berani mengarang kata-kata ini, dan selain saya, yang mulia bumi Yin Hai, yang mulia bumi Wushuang, dan yang mulia bumi pedang emas dari umat manusia Anda sendiri juga telah melihatnya. Ya, kedua penguasa ras iblis di dekat anak naga sejati ini tidak hanya memiliki inti-inti bintang dari istana Dewa Bintang Anda, tetapi dia juga memiliki arai gunung ilahi kuno dari gunung Deyu Sensan. Kata yang mulia bumi tulang putih. Iblis mana yang memiliki formasi gunung Dayu Sensanku? Boom! Segera setelah suara yang mulia bumi tulang putih terdengar, kemarahan bergema di seluruh dunia. Dan di dalam kehampaan, sebuah dinding batu kekar yang kuat turun. Itu dikelilingi oleh pola-pola gunung seperti gunung yang langsung turun memberi orang perasaan depresi. Puncak yang mulia bumi dari gunung Deyu Sensan, yang mulia Jiuyu. Seru kerumunan, ahli teratas lainnya dalam umat manusia pun telah datang ke sini. Dan begitu ahli dari gunung Deyu Sensan ini tiba, yang mulia bumi pesona bayangan pun juga sedikit merubah ekspresinya. Dan jika puncak yang mulia bumi dari istana Dewa Bintang dan puncak yang mulia bumi dari gunung Deyu Sensan bergabung, maka dia akan sangat sulit untuk melawan. Belum lagi ada orang kuat seperti Master Yo Huang dari ras tulang, maka dia akan sangat sulit untuk bisa melindungi klan naga sejati ini. Pada saat ini, begitu yang mulia bumi Jiuyu dari gunung Deyu Sensan tiba, dia langsung memahami seluk-beluk masalah ini, dan dia pun segera melihat ke arah yang mulia bumi pedang emas. Yang mulia bumi pedang emas buru-buru berkata dengan hormat, kedua senior penguasa iblis yang berada di sebelah orang ini memang memiliki harta inti-inti bintang dan juga gunung primordial, kata yang mulia bumi pedang emas. Mendengar ini, mata yang mulia bumi Jiuyu tiba-tiba menatap Qin Chen dengan dingin. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga buta seperti yang mulia bumi Wan Yi? Mengatakan ini, Qin Chen mencibir. Anda mendengar itu dari yang mulia bumi pedang emas, bahwa itu dilakukan oleh dua ras iblis di sekitarku. Itu adalah kedua ras iblis itu yang melakukannya. Dan aku klan naga sejati, aku tidak ada hubungannya dengan mereka berdua.
Kedua ras iblis itu hanya mengatakan bahwa mereka berdua melihat pohon kekacauan. Jadi aku setuju untuk bekerja sama dengan mereka berdua untuk datang ke pohon kekacauan tersebut. Kamu seharusnya mencari kedua orang iblis itu. Mengapa kamu mencariku? Kata Qin Chen yang mencibir. Mendengar itu semua orang pun kaget dan semua orang pun terkejut. Karena Qin Chen ini terlalu berani sehingga berbicara dengan nada yang tidak hormat seperti itu kepada Yang Mulia Bumi Jiu Jue dan Yang Mulia Bumi Wan Yi. Namun semua orang juga telah mendengar bahwa orang-orang yang telah menampilkan inti, bintang, dan gunung primordial sebelumnya memang adalah anggota dari ras iblis. Dan meskipun mereka berdua berjalan dengan Qin Chen, akan tetapi itu hanya kebetulan, hanya dengan tujuan sama, yaitu pohon kekacauan. Istana Dewa Bintang, Gunung Dewa Shensan, dua kekuatan manusia munafik, sedang mengincar buah kekacauan di tangan kursi ini. Dan mereka berdua ingin menjadi musuh klan naga sejatiku. Alasan apa yang mereka cari? Kata Qin Chen. Segera kata-kata Qin Chen itu juga membuat mata semua orang lain melonjak liar. Sementara ahli Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan dan ahli Yang Mulia Bumi Serigala Surgawi juga memandang Qin Chen tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka harus mengakui bahwa klan naga sejati ini terlalu kokoh, dan anak klan naga sejati ini langsung mengutuk di sini dan mengatakan bahwa kedua kekuatan puncak ras manusia itu memiliki kemunafikan, dan ini sungguh berani. Mendengar itu, Master Jiu Yue dan Master Wan Yi nampak sangat marah dan mereka berdua memiliki aura pembunuh. Dan tidak ada yang berani berbicara kepada mereka berdua seperti ini di depan banyak orang. Namun ini belum berakhir. Qin Chen pun segera melanjutkan kata-katanya. Dua orang munafik, apakah hanya ada sedikit master aliansi yang dibunuh oleh dua kekuatan utama Anda? Baiklah, saya melihat orang-orang kuat Anda dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shensan secara diam-diam menyerang umat manusia dan ras monster, para master di aliansi yang sama, dan telah menggunakan token pasar gelap untuk mendapatkan poin prestasi dan menjualnya setelah membunuh kubunya sendiri, kata Qin Chen. Kata-katanya ini pun segera menarik perhatian semua orang. Omong kosong, kamu mencari kematian, kata Yang Mulia Bumi Wan Yi. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Cahaya menakutkan dari bintang-bintang di sekujur tubuhnya pun meledak, dan dia akan menyerang Qin Chen. Hahaha, bagus sekali. Ras manusia selalu munafik. Boom! Pada saat ini, sebuah raungan terdengar dari langit. Kemudian semburan aura iblis yang mengerikan juga datang lagi. Dan beberapa penguasa klan iblis yang memancarkan aura menakutkan langsung turun ke dunia ini. Klan iblis. Semua orang mengangkat kepalanya dengan jantung berdebar-debar dan menoleh dengan penuh perhatian. Beberapa master iblis dengan aura menakutkan melonjak di tubuh mereka. Karena nampak beberapa master iblis dengan aura menakutkan yang melonjak di tubuh mereka pun langsung turun. Dan di belakang mereka itu nampak adalah ahli teratas dari ras iblis yang perkasa. Hal ini pun segera menyebabkan hati banyak orang tenggelam dan seluruh tubuh mereka tegak. Yang Mulia Bumi Tulang Emas, apakah ras tulang Anda siap untuk bersekutu dengan ras manusia? Master dari ras iblis terkemuka itu yang dengan energi iblis yang dalam melonjak dari tubuhnya, dia berkata dengan dingin ke arah ras tulang. Ini, Yang Mulia Bumi Tulang Emas tiba-tiba menjadi kaku dan dia tidak dapat berbicara. Ras tulangnya itu seperti pasukan Warajek, itu mematuhi perintah ras iblis dan menjadi bagian dari aliansi ras iblis. Meskipun di harta karun Dewa Pentin ini, ras-ras tidak saling bertentangan seperti di medan perang 10.000 ras. Akan tetapi, sekarang ahli teratas dari ras iblis berbicara dan dalam sekejap, Yang Mulia Bumi Tulang Emas atau disebut juga Yang Mulia Bumi Yao Huang pun segera menggigil. Dan jika ras iblis memiliki pemikiran lain tentang ras tulangnya, maka dia bisa menjadi pendosa ras tulang. Tuan Yuan Hun, ini tidak seperti yang Anda lihat, kata Yang Mulia Bumi Yao Huang. Dia buru-buru menjelaskan. Tidak perlu bicara lagi, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun itu. Dia sangat agung. Kemudian matanya dengan dingin melirik ke arah Yang Mulia Bumi Wan Yi, sebelum pada akhirnya tatapannya tertuju kepada Qin Chen. Adik ini, meskipun kamu berasal dari klan naga sejati, namun jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat meminta perlindungan kepada klan iblisku. Kursi ini menjamin bahwa klan naga sejatimu akan diperlakukan dengan sopan di klan iblisku, kata Yang Mulia Bumi ras iblis Yuan Hun itu. Tiba-tiba wajah ras lain di lapangan berubah sedikit.
dan wajah beberapa pemain top ras manusia lainnya juga sulit untuk dilihat. Jika ras iblis benar-benar tertarik kepada ras naga sejati, maka itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi aliansi ras manusia. Karena saat ini posisi klan naga sejati itu tidak berlindung kepada aliansi manapun. Yang Mulia Bumi Yuan Hun, kamu keterlaluan. Kamu semua tertarik kepada ras monsterku, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan itu. Dia berkata sambil terkekeh, lalu dia pun berkata kepada Qin Chen, adik, ayo berbalik, ikuti saya. Saya berjanji untuk melindungi keselamatan Anda. Mengatakan ini, Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan meregangkan postur anggunnya. Dia berkata dengan sangat panas, tidak, klan naga sejatiku tidak membutuhkan perlindungan dari ras manapun, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan, adik ini pemarah, apakah adik ini tidak menyukai ras monsterku, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan itu. Namun dia tidak hanya tidak peduli, akan tetapi dia bahkan lebih mengagumi Qin Chen. Sementara tidak jauh dari sana nampak Molly dan iblis api merah bersembunyi di sana, dan dia tidak bisa berkata-kata. Qin Chen ini benar-benar memiliki metode yang bagus. Awalnya itu berbahaya, tetapi kemudian bagaimana? Banyak klan bisa tertarik padanya oleh berbagai ras dalam sekejap mata. Namun keduanya juga diam-diam berterima kasih kepada Qin Chen, mengetahui bahwa Qin Chen tidak mengkhianati mereka berdua. Jika tidak, mereka berdua dapat menyembunyikan diri dari orang lain. Namun berdasarkan persepsi Qin Chen tentang aura mereka berdua sama sekali tidak akan dapat menyembunyikan diri dari Qin Chen. Saat ini mereka berdua sudah benar-benar lupa. Keduanya ditatap oleh orang-orang Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewi Sensan karena Qin Chen telah memberi mereka inti-inti bintang dan gunung primordial. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, boom! Terjadi gemuruh. Nampak kekosongan yang bergulir di bawah kerumunan tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakjubkan. Dan kemudian, cahaya tipis di dalam kehampaan tiba-tiba terbuka. Dan aura kekacauan muncul dari reruntuhan. Dunia rahasia terbuka. Pergi. Ayo, pergi. Tiba-tiba mereka menatap cahaya tipis itu satu demi satu. Jelas mereka ingin mengambil kesempatan dan memasukinya terlebih dahulu. Pada saat ini, tubuh Qin Chen juga tertarik oleh napas kuat dari naga aslinya. Adik laki-laki, pergilah ikuti aku. Aku akan membuatmu tetap aman, kata Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan, atau disebut juga Yang Mulia Bumi Ying Mei. Dia berkata sambil tersenyum ringan kepada Qin Chen, tapi senyumnya penuh dengan pesona. Akan tetapi tentu saja Qin Chen tidak akan memperhatikan orang ini. Sosok Qin Chen pun segera melesat dan Qin Chen segera memasuki dunia rahasia ini dalam sekejap tanpa memperhatikan orang-orang lainnya. Apa itu? Lalu semua orang pun setelah masuk tercengang karena setelah melewati cahaya tipis ini, semua orang sepertinya sampai di sebuah langit berbintang yang hancur. Dan di dunia ini banyak sekali bintang cacat yang mengambang. Segala jenis bintang bermekaran dengan matahari bersinar. Selain itu, Qin Chen juga melihat kehampaan yang tak berujung. Ada banyak hal seperti gua tersembunyi di antara nebula. Dan yang menarik Qin Chen adalah sebuah sarang besar. Sarang besar itu tergantung di langit berbintang yang suram. Itu terletak di langit berbintang yang tak berujung. Dan di tempat ini Qin Chen juga merasa bahwa kekuatan yang mulia di tubuhnya sangat ditekan. Namun pada saat itu tiba-tiba semua jenis cahaya berkedip-kedip. Meskipun mereka tidak tahu di mana tempat ini, namun banyak orang kuat yang segera masuk ke sini dan datang ke sini. Dan mereka semua juga langsung merasakan aura yang kuat dari rumah gua dan sarang yang tergantung di langit tersebut. Pasti ada harta karun di dalamnya. Yang Mulia Bumi Yuan Hun, Yang Mulia Bumi Wan Yi, dan yang lainnya. Mereka telah memilih target mereka dan terbang menuju tempat tersebut. Mereka ingin memata-matai harta karun di dalamnya untuk pertama kalinya. Pergi, kata Qin Chen. Dia juga saat ini terbang menuju tempat yang selama ini menariknya. Ya, itu tempat seperti sarang naga yang membuat jantung Qin Chen berdebar kencang. Apakah itu sarang naga dari naga sejati kuno? Gumam Qin Chen meskipun Qin Chen belum pernah melihat sarang naga dari naga sejati kuno. Tetapi untuk beberapa alasan dia memiliki perasaan seperti itu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya.
Qin Chen sepertinya tertarik tanpa bisa dijelaskan. Sepertinya Qin Chen tertarik kepada sarang naga. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah ada juga beberapa pria kuat lainnya yang hadir, yang tampaknya sama seperti dia, dengan cahaya redup yang keluar dari mata mereka. Seolah-olah mereka juga tertarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka pun terbang ke tempat yang lain. Mungkinkah mereka yang kuat juga tertarik dengan pasukan khusus di tempat ini? Kata Qin Chen, dia bingung di dalam hatinya dan berpikir.